Ya baik Bapak Ibu, kita akan mulai kegiatan diseminasi di pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Kegiatan SEI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Bapak Ibu, kegiatan diseminasi ini bukan bermaksud untuk menggurui atau mengajari Bapak Ibu, tetapi lebih pada berbagi informasi atas apa yang telah saya dapatkan pada program Guru Penggerak. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izin darinya maka kegiatan ini dapat berlangsung. Tak lupa salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan diseminasi ini perlu kita membuat kesepakatan dulu. Kesepakatan kelas atau kesepakatan kegiatan diseminasi. Hal ini bertujuan agar kegiatan ini dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti saya akan membagikan flip note, sticky note untuk Bapak Ibu menyarankan kira-kira kegiatan diseminasi ini seperti apa. Misalnya nih, kita berdoa sebelum dan sesudah kegiatan diseminasi. Ataupun misalnya saling menghargai dan saling menghormati. Jadi Bapak Ibu nanti akan menuliskan di sticky note, kemudian akan ditempelkan di papan tulis dan akan menjadi kesepakatan kelas. Bisa Bapak Ibu ya? Oke, baik. Ya, silakan Bapak Ibu menuliskan. Misalnya mulai dari saya duluan ya. Saya kasih contoh. Oke, saling menghargai dan saling menghormati. Misalnya itu saran saya untuk kesepakatan kelas di diseminasi. Silakan Bapak Ibu yang kalau sudah selesai boleh naik dan menempelkan di atas. Boleh menjaga tata tertib, boleh. Bisa menjaga kebersihan, boleh. Contoh ya. Safira kabarnya diarahkan ke Bapak Ibu yang lagi menulis ya. Sudah? Ya. Silakan buat Bapak Ibu yang sudah selesai, silakan maju ke depan dan ditempelkan di papan tulis, boleh. Ya. Langsung ditempelkan Bapak Ibu ya. Iya. Boleh. Di mana saja terserah. Iya, boleh Bapak. Iya. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, kita
sudah punya kesepakatan baik dari saya maupun Bapak Ibu ya. Yang pertama harus menjaga kebersihan Bapak Ibu selama kegiatan ini berlangsung ya Bapak Ibu. Kemudian menjaga kondisi kelas, artinya kegiatan ini aman dan tertib, dan jangan lupa berdoa. Baik, menjaga kebersihan sama saling memberi salam antara sesamanya. Saya akan itu masuk dalam kategori berdoa ya. Kemudian menjaga kebersihan. Baik Bapak Ibu, jadi kita sudah punya kesepakatan kelas. Pertama, kita saling menghargai dan menghormati selama kegiatan diseminasi ini berlangsung. Kemudian menjaga keamanan dan ketertiban. Lalu yang terakhir adalah menjaga kebersihan, dan tak lupa yang pertama adalah mari sama-sama kita berdoa. Baik Bapak Ibu, bisa disepakati kesepakatan kita? Bisa? Oke, baik. Berarti yang pertama mari sama-sama sebelum kita mulai proses diseminasi ini, mari sama-sama kita berdoa, menundukkan kepala sejenak. Berdoa mulai. Iya, baik Bapak Ibu, kegiatan diseminasi ini saya lanjutkan. Nah, sebelum mulai kegiatan ini, silakan Bapak Ibu perhatikan di atas. Saya akan mencoba memfokuskan ya Bapak Ibu agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan konsentrasi ya, seperti itu. Bapak Ibu silakan bernafas dulu, kita akan 4 kali. Bapak Ibu bernafas, menarik nafas, kemudian Bapak Ibu akan menahan nafas sejenak, dan selanjutnya Bapak Ibu mengeluarkan. Oke Bapak Ibu, 4 hitungan, 7 hitungan, kemudian terakhir adalah 8 hitungan. Bisa? Posisikan duduk Bapak Ibu, boleh? Posisikan duduk Bapak Ibu, tangan 2 di paha. Ketika sudah siap, saya akan memberikan aba-aba. Bapak Ibu akan menarik nafas 4 kali ya. Kemudian dalam 4 hitungan tahan. Setelah itu dalam 7 hitungan Bapak Ibu akan menahan. Oke? Menarik 4, menahan 7, kemudian melepasnya nanti 8. Siap Bapak Ibu? Ya, fokuskan, kalau bisa dipejamkan matanya ya. Siap? 1, 2, 3. Ditahan Bapak Ibu. Fokuskan lagi. Silakan dilepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah Bapak Ibu? Oke Pak. Ini juga saya sangat menyarankan ketika proses pembelajaran Bapak Ibu di kelas, ya, kalau bisa untuk memfokuskan anak-anak, Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Seperti itu. Oke Bapak Ibu ya. Ya baik Bapak Ibu, kita akan mulai mengenai budaya positif. Bapak Ibu sudah pernah mendengar budaya positif? Budaya positif, Bapak Ibu, ada yang pernah mendengar kata budaya positif? Seperti yang kita ketahui bersama, budaya itu terbentuk daripada kebiasaan Bapak Ibu ya. Jadi ketika dia menjadi kebiasaan, berarti dia akan menjadi budaya. Tapi mengarahnya pada positif. Nah, ini catatan tidak perlu. Kita akan melihat budaya positif atau ekosistem positif. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, ini bisa diibaratkan sebagai seorang petani dan padi yang dia tanam. Dalam artian, petani itu kita guru, dan peserta didik itu adalah siswa. Bisa Bapak Ibu lihat di layar bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hal ini, kewajibannya sama dengan seorang pendidik yang menanam
padi misalnya hanya dapat menutup tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, termasuk membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kita tahu varietas padi itu ada banyak ya. Iya Bapak Ibu ya. Varietas padi itu ada banyak. Ada yang unggul, bahkan ada yang jelek juga. Nah, supaya hasilnya bagus, apa yang harus kita lakukan? Kira-kira menurut Bapak, saat kira-kira apa yang harus kita lakukan Bapak saat? Memberi pupuk. Memberi pupuk, apalagi pupuk ini? Memberi pupuk, lahannya harus bagus, suplai airnya bagus. Seperti itu Bapak ya. Nah itu yang kita lakukan sebagai seorang pendidik. Tapi saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah ketika padi ditanam dia akan berubah menjadi jagung? Atau dia akan berubah menjadi mangga Bapak Ibu? Dia tidak akan bisa berubah menjadi mangga. Tetapi padi mau sejelek apapun ya, varietasnya, tetapi ketika suplai airnya bagus, pupuknya bagus, kita dapat membasmi dia dari ulat-ulat atau jamur yang mengganggu, sudah pasti hasilnya akan baik. Untuk itu Ki Hajar Dewantara bilang, Bapak Ibu masih ingat trilogi daripada Ki Hajar Dewantara? Ingarso, Tulodo, Ingmanyo, Mangunkarso, dan terakhir itu adalah lambang daripada energi bertuliskan itu di atas Tuturi ada Tiari. Jadi kalau Bapak Ibu di depan, Bapak Ibu itu harus bisa menjadi teladan. Nah, Bapak Ibu harus bisa menjadi teladan, baik sikap maupun tindakan. Kemudian Ingmanyo, Mangunkarso di tengah, Bapak Ibu harus memberikan semangat. Dan terakhir Tuturi Handayani mendorong dari belakang. Nah konsep ini bertabrakan dengan konsep tabula rasa. Bapak Ibu sudah pernah mendengar konsep tabula rasa? Belum ya? Tabula rasa. Bapak Ibu, saya kasih tahu bahwa konsep tabula rasa itu anak ini diibaratkan seperti secari kertas yang putih bersih. Secari kertas yang putih bersih, di mana Bapak Ibu bebas menuliskan apa saja yang ada di kertas tersebut. Padahal ini bertabrakan dengan konsep daripada pihak Bapak kita Ki Hajar Dewantara, yang mana dia bilang bahwa peserta didik itu adalah sudah memiliki garis yang bersama. Karakternya itu sudah ada, potensinya itu sudah ada, ya. Tinggal kita, tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru itu menebarkan garis sama-sama Bapak Ibu. Jadi ketika anak tidak suka bola voli, jangan kita paksakan, karena memang dia tidak suka dan potensinya itu akan memilih bola kaki ataupun bola basket. Jadi anak tidak boleh kita paksakan. Jadi dia bertabrakan dengan konsep tabula rasa. Nah dalam konsep tabula rasa ini yang selalu kita pakai. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kita mengisi mereka. Padahal sebenarnya karakternya itu sudah ada, potensinya itu sudah ada, bakat dan minat mereka sudah ada. Kita tidak mempertebak, tetapi kita menambah atau membuat garis yang baru. Seperti itulah kesalahan kita Bapak Ibu. Oke, sampai di sini Bapak Ibu paham ya mengenai pengantar daripada Bapak Ki Hajar Dewantara mengenai budaya positif. Nah, oke. Sebelum saya lebih lanjut, Bapak Ibu, budaya positif itu sudah sering kita terapkan di sekolah ya, Bapak Ibu ya. Sudah ya. Contohnya apa Bapak Ibu? Berjabat tangan, bersalaman. Itu sudah contoh yang paling real dan sering kita lakukan. Ada yang doa bersama itu sudah membudaya ya Bapak Ibu ya.
sebelum dan sesudah. Ya, ada yang lain. Gotong royong, ya kita membersihkan. Tetapi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah konsisten melaksanakan kegiatan tersebut atau budaya tersebut? Konsisten tidak apa Bapak Ibu. Saya kalau ditanya sudah konsisten, ya Bapak Ibu. Kalau saya ditanya sudah konsisten, saya jawab dengan jujur bahwa saya belum konsisten sampai dengan detik ini. Kenapa tidak? Ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, apakah cara-cara dalam membudayakan peserta didik itu kita sudah benar Bapak Ibu dalam melaksanakan atau mengajak peserta didik untuk dapat menciptakan budaya positif? Nah, selama ini yang saya perhatikan bukan Bapak Ibu saya pun demikian. Anak itu selalu ketika kita mau misalkan membersihkan kelas, kita harus pakai suara yang besar, kita bahkan harus menggunakan rotan, dan paling buruk ya Bapak Ibu saya katakan paling buruk kita harus menggunakan rotan. Betul Bapak Ibu? Betul ya? Jujur, dan saya sampai sekarang meskipun saya adalah seorang calon guru penggerak yang sedang mengikuti materi kurang lebih 2 bulan, bahkan itu telah terjadi Bapak Ibu. Karena kenapa? Kebiasaan kita telah membudaya. Jadi kita terbiasa, anak itu harus kita pukul dulu baru dia mau ikut. Tapi kita akan lihat apa efeknya setelah Bapak Ibu belajar tentang budaya positif ini Bapak Ibu. Nah sekarang muncul tadi ada hubungannya dengan Ki Hajar Dewantara. Kita sedikit Bapak Ibu, tugas siapa? Di situ ada muncul pertanyaan, ini adalah komunikasi singkat antara bu guru dan murid ya Bapak Ibu di kelas. Guru bertanya kepada murid, menurut kalian apa tugas utama saya sebagai guru? Yang pertama menjawab mengajar Bu. Yang kedua membuat murid belajar Bu. Nah guru bertanya, apa menurut kalian saya bisa membuat kalian belajar? Katakanlah saya ingin Fulan belajar sejarah kemerdekaan Indonesia. Bagaimana cara membuat dia mempelajari itu? Nah murid ketiga menjawab, mengajarkannya dengan cara menarik Bu. 4, katakanlah saya sudah membuat pelajaran semenarik mungkin. Murid-murid lain tertarik, tapi dia tidak mau mempelajarinya. Bagaimana saya bisa membuat dia mempelajari itu? Beri dia hadiah. Karena dalam proses pembelajaran kita ada ya, ada model-model pembelajaran tertentu yang kita memberikan hadiah. Ya, nanti kita lihat juga di dalam kegiatan diseminasi ini materi apa efek daripada pemberian hadiah tersebut. Ada. Lebih lanjut siapa? Bapak Ibu perhatikan dengan baik ya, karena setelah ini saya akan bertanya Bapak Ibu. Saya bisa memberikan dia bonus nilai. Bapak Ibu sering memberikan bonus nilai Bapak Ibu ya? Iya. Jawab saja dengan jujur. Itu saya juga sering Bapak Ibu. Nah, tetapi jika dia tidak mau nilai bonus nilai, bagaimana saya bisa membuat dia mempelajari? Terakhir yang kita lakukan adalah beri pukul dia. Kalau tidak mampu, serahkan dia ke kepala sekolah. Terakhir kita lakukan skor. Begitu Bapak Ibu ya. Tahapannya Bapak Ibu ya. Oke. Tetapi ketika dari hal tersebut kemudian dia juga tidak mau berubah. Bisakah saya membuat dia mempelajarinya? Menurut Bapak Ibu bisa atau tidak? Kalau tadi kita tarik garis daripada konsep Ki Hajar Dewantara, menurut Bapak Ibu kira-kira bisa atau tidak? Ibu jawab, bukan Ibu jawab? Bisa. Dengan cara apa Ibu kira-kira? Sanksi sudah diberikan, sudah dikirim ke kepala sekolah, skor mana diberikan, tetapi dia tidak mau belajar apa tadi? Sejarah kemerdekaan. Dia tidak mau. Kira-kira bisa tidak kita membuat dia belajar? Ibu Lili,
Jawab saya itu. Bisa ya? Ternyata kalau kita tarik garis benang lurus daripada konsep dihajar di Mantara itu, ternyata apa yang bisa kita simpulkan dari percakapan tersebut, kemudian bisakah kita membuat murid kita belajar? Percakapan tersebut menunjukkan bahwa dia tidak mau belajar ya Bapak Ibu ya. Bahkan sudah diberikan sanksi, dikirim ke kepala sekolah, kemudian di sekolah dia tidak mau belajar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, jawabannya ternyata tidak bisa. Ternyata tidak bisa Bapak Ibu. Nanti kita akan belajar tentang kontrol. Ya. Sebagai guru kita hanya bisa berusaha agar murid-murid kita belajar. Namun keputusan untuk belajar atau tidak adalah keputusan mereka. Mereka bisa terlihat seolah-olah menyimak kita. Kan ada memperhatikan tapi hampa pemikirannya Bapak Ibu. Dia tapi kita tahu bahwa dia hampa tuh pemikirannya. Apakah sedang menyimak atau memikirkan hal lain? Nah, itu sebenarnya keputusan dia. Mau buktinya Bapak Ibu silakan Bapak Ibu buat kepala-kepala. Genggam Bapak Ibu silakan. Oke. Ibu mulai. Ibu Miri tolong dibuka tangannya. Saya minta. Ya. Coba untuk membuka kepala tangan tersebut. Kira-kira bisa tidak? Keras. Tidak bisa Bapak Ibu. Coba Ibu Ita mungkin ke Bapak Sahar. Silakan Ibu Ita ke Bapak Sahar. Kira-kira bisa nggak kepala tangan Bapak Ibu? Bisa nggak? Dan bisa juga. Coba Ibu Ita ke saya. Saya ternyata bisa. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Kontrolnya ternyata ada pada kita Bapak Ibu. Sama juga dengan siswa. Mengapa Bapak Jalan tidak mau membuka atau Ibu Ismi tidak Ibu kita tidak mau membuka tadi? Karena memang dia tidak mau. Bapak Ibu mengontrol dia. Tetapi kalau saya buka, jadi saya memberikan Ibu kita kesempatan untuk mengontrol saya. Jadi inilah yang kita harapkan. Jadi ketika anak tidak mau belajar, ya, jangan kita paksa. Karena itu tadi kontrolnya ada pada diri kita sendiri. Kita yang dapat mengontrol. Begitu Bapak Ibu ya. Mungkin ketika saya bilang begini ada bertabrakan Bapak Ibu. Saya pun demikian mengikuti. Waduh gila itu. Masa anak tidak mau belajar, kita tidak bisa, tidak ada yang bisa kita lakukan. Tetapi itulah kenyataan. Kalau anak mengikuti, berarti dia sementara membuka kontrolnya supaya guru itu bisa mengontrol anak tersebut. Tapi kalau dia melakukan penolakan, maka dia sebenarnya tidak mau dikontrol sama Bapak Ibu. Jadi jangan dipaksakan. Mulai sekarang Bapak Ibu jangan paksa. Nanti bagaimana caranya kita lihat di selanjutnya. Jadi penting sekali materi diseminasi ini saya berikan kepada Bapak Ibu supaya dengan harapan jangan lagi ada kontak Bapak Ibu, ya, jangan lagi ada cacian, ya, perkataan-perkataan verbal dan tindakan yang baik verbal maupun non verbal. Bisa Bapak Ibu ya, kira-kira bisa ya, insya Allah kita bisa menjalani. Baik Bapak Ibu, ilusi kontrol. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ilusi kontrol. Jadi yang selama ini kita lakukan itu hanyalah sebuah ilusi bahwa kita bisa mengontrol peserta didik Bapak Ibu. Guru dapat mengontrol semua. Betul Bapak Ibu? Kalau kita kasih contoh tadi, betul? Ternyata tidak. Itu hanya sebuah ilusi. Karena itu tadi kontrolnya ternyata ada pada anak tersebut. Dia mau nggak dikontrol? Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bapak Ibu terkadang ketika kita hukuman, cambukan maupun pukulan, kita ambil dari slow orang apa bilang, Bapak Ibu ya. Atau ambil dari slow, anak. Saya tidak bayangkan kalau Bapak itu yang sudah bangun pulang, mencari nafkah, banting tulang, pacul kiri kanan, dia yang pelaku.
ternyata itu hanya ilusi. Ilusi Bapak Ibu. Ilusi yang sering kita lakukan. Iya kan Bapak Ibu ya? Kalau sebenarnya terangkat resiko. Nah kemudian ilusi bahwa semua pengeluaran positif, efektif dan bermanfaat. Karena kita lakukan pengeluaran tempat ini ilusi. Selanjutnya bahwa orang dewasa kita memiliki hak untuk memaksa dengan cara-cara tertentu. Jadi Bapak Ibu mulai dari sekarang ini supaya Bapak Ibu tahu yang ini merupakan ilusi. Ilusi Bapak Ibu. Nanti kita lihat lagi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu dalam hidup itu pilihan. Siapa yang memilih? Saya sendiri, itu sendiri, Ananda sendiri, peserta didik sendiri. Begitu pula untuk belajar atau tidak. Ini yang tadi saya sampaikan. Ananda kalau tidak mau belajar, Bapak Ibu jangan paksa dong. Karena itu adalah pilihan. You can only control yourself. Kamu dapat mengontrol diri kamu sendiri, tetapi you can control other. Kamu tidak dapat mengontrol orang lain. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Ada? Cukup jelas? Oke. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, dikarenakan kita tidak selalu hadir untuk melindungi murid kita pada saat-saat kritis, tidak takdir mereka bergantung pada kemampuan mereka dan membuat keputusan yang baik secara adil. Ini yang diharapkan ada pada peserta kita. Kita berharap mereka cukup kuat atau mandiri untuk mengevaluasi dan kontra dari situasi, menimbang risiko dan keuntungan, hasil langsung melawan konsekuensi yang terpanjang dan membuat keputusan-keputusan yang baik. Nah, ini ada merdeka menurut Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dan Bapak Ibu saya garis bawahi, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ini yang harus kita kembangkan. Tentunya ke arah yang positif. Itu Bapak Ibu. Dikarenakan yang bisa mengontrol diri kita itu hanya diri kita sendiri. Nah, guru nih pusing. Ya kalau begitu ya Bapak Ibu, pusing saya. Lalu bagaimana cara kita bisa menuntut murid kita agar bisa memerintah mengontrol diri sendiri dan membuat keputusan yang baik? Sekarang kan kita tidak punya fungsi untuk peserta didik itu. Dia mau berbuat atau tidak terserah dia. Lalu sekarang bagaimana? Sementara tugas kita itu adalah menuntut dia. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita harus melihat dulu mengubah paradigma akan stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang kita lakukan Bapak Ibu ya. Tetapi dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita memahami. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selalu melihat perilaku buruk peserta didik itu sebagai kesalahan. Padahal kalau dalam teori kontrol atau pilihan, semua perilaku memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Bapak Ibu saya mau bilang, kadang kalau kita mengajar Bapak Ibu ya, kadang kalau kita mengajar itu kadang ada siswa-siswi yang usil ya, suka mencolok temannya, suka mengganggu, kadang ribut untuk mencari perhatian. Ternyata semua itu dilakukan atas dasar motivasi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nanti baru kita lihat kebutuhan dasarnya itu apa. Kemudian orang lain bisa mengontrol ya. Kalau dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol. Kalau dalam teori kontrol Bapak Ibu, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
ada pada saat rujukan gagal. Paksa dengan cara apa Bapak Ibu? Pukul. Kemudian di dalam teori kontrol yang adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu kemudian di dalam stimulus respon yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Tetapi dalam teori kontrol harus menang-menang Bapak Ibu. Nah, inilah dia motivasi perilaku. Ada menghindari rasa sakit, ada mengharapkan penghargaan dari orang lain, dan yang terakhir adalah pemenuhan diri pribadi. Bapak Ibu kadang-kadang ikut perintahnya Bapak Ibu itu karena dia takut di apa Bapak Ibu? Dipukul. Itu ya Bapak Ibu. Jadi dia menghindari. Dia menghindari, motivasinya mengikuti perintahnya Bapak Ibu karena itu tadi menghindari rasa sakit. Kalau tidak melakukan pasti dipukul. Jadi dia menghindari. Dia termotivasi. Kemudian yang kedua, mengharapkan penghargaan dari orang lain. Kita mau bikin ini terus supaya dia kasih kita nilai. Tambah merah punya nilai. Itu motivasi Bapak Ibu. Tetapi dia berasal dari luar. Ekstrinsik, termotivasi. Kita mau inilah biar dapat penghargaan. Kita mau aktiflah dalam pembelajaran biar nanti terakhir dapat coklat, misalnya. Nah yang terakhir dia diarahkan, yang disarankan kepada Bapak Ibu adalah membuat peserta didik itu termotivasi sebagai pemenuhan diri pribadi. Artinya intrinsik, bersumber dari dalam diri sendiri. Menuntut murid untuk memiliki motivasi perilaku untuk pemenuhan diri sendiri. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah inilah dia kebutuhan dasar Bapak Ibu. Ada kebutuhan yang namanya survivor atau bertahan hidup. Kemudian cinta kasih Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan menyadari, oh ternyata siswa yang usil itu dia butuh apa ya? Siswa yang sering mengganggu temannya itu dia butuh apa? Ini yang harus kita penuhi Bapak Ibu. Bapak Ibu punya, kira-kira Bapak Ibu punya tidak? Sama dengan peserta didik, kita juga punya kebutuhan dasar yang kadang harus dipenuhi. Kalau tidak awas dong. Nanti kalau saya kasih kuesioner, kira-kira kebutuhan dasar Bapak Ibu itu seperti apa? Jadi nilai kita kasih kesenangan, yang fun, penguasaan power, dan terakhir adalah kebebasan atau freedom. Nah, setiap manusia mempersepsikan kebutuhan dasar mereka secara berbeda, sehingga mereka memiliki kebutuhan dasar yang tingkatannya berbeda-beda pula. Kita perlu memahami kebutuhan dasar ya Bapak Ibu di sini Bapak Ibu kuncinya. Kita perlu memahami kebutuhan dasar. Murid akan bisa mengetahui cara menuntut mereka dengan tepat. Jadi itu yang saya bilang Bapak Ibu kalau perhatikan saya semenjak saya mengikuti calon guru penggerak ini Bapak Ibu, saya mulai mengerem saya punya kebiasaan memukul. Saya sadar. Dan di dalam meeting saya dengan instruktur ataupun kolaborasi saya dengan rekan sejawat, saya bilang saya sering memukul. Tetapi semenjak kegiatan ini saya mulai mengerem. Siswa membuat kesalahan sebaiknya kita tanya. Lalu nanti kita ya ada caranya. Nanti saya ajarkan. Yuk temukan kebutuhan dasar kita dengan cara mengisi kuesioner berikut. Oke, Bapak Ibu silakan diperhatikan kolom 1 sama kolom 2. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mana ya? Dilihat dulu Bapak Ibu. Mungkin saya akan nanti bertanya satu-satu, boleh ya? Boleh ya Bapak Ibu ya? Saya nggak mau memaksa loh. Boleh nggak? Boleh tidak? Saya bertanya nanti satu kepada Bapak Ibu. Boleh nggak? Boleh. Berarti Bapak Cah sedang membuka kontrol saya ke Bapak Saham. Kalau tidak boleh saya nggak memaksa Bapak Ibu. Karena memang itu yang diajarkan. Gitu ya? Siapa yang mau keluar? Kira-kira jawab saja nggak apa-apa.
Apakah saya ingin disukai? Saya bersedia untuk orang lain. Ibu Ita, kira-kira ada di mana Ibu Ita? Posisinya yang Ibu Ita ini. Saya di pesawat. Kolom 1, yang bagian mana Bapak? Ketiga, saya bersedia bekerja untuk orang lain. Oke, itu kebutuhan dasarnya ya. Silakan ada yang lain. Diperhatikan, karena saya nggak mau memaksa ya Bapak Ibu. Konsepnya jangan saya paksa-paksa. Nanti Bapak Jaya ini tidak sejalan dengan apa yang Antua sampaikan. Oke, dilihat-lihat lagi, nanti baru dicontohkan. Oh, kebutuhan saya dasar saya ini, saya merasa stres dengan kesalahan saya. Ada Bapak Ibu ya, biasanya ada. Nanti kita lanjut di kolom 3 dan kolom 4. Saya ingin menikmati apa yang saya kerjakan. Misalnya itu kebutuhan saya. Saya suka melucu. Oke, sudah diperhatikan Bapak Ibu? Ya diingat-ingat yuk. Pak Jaya kemarin sampaikan kebutuhan dasar tuh. Saya yang mana ya? Kita akan lihat, kita perlu menemukan murid untuk belajar memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara yang orang lain juga bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Bapak Ibu jujur, yang mana yang sering Bapak Ibu lakukan pada murid Bapak Ibu atau peserta didik? Ibu Bini, kira-kira apa yang seringnya? Apakah sering memuji, membelai, menjadi teman, bertanya? Oh, ada juga menyuap Bapak Ibu, mengisofui, mengancam Bapak Ibu. Kira-kira mana jujur Bapak Ibu? Yang saya mau begini, Bapak Ibu harus jujur, karena dari situlah kita akan berproses. Kita akan mencoba memperbaiki. Oh, saya ini awal-awalnya ini saya sering memukul peserta. Saya mengancam, awas kamu. Tapi dari situ sebenarnya Bapak Ibu, itu cerminan Bapak Ibu. Saya sering bilang kepada Bapak Ibu, guru penggerak ini bak cerminan buat saya. Yang saya lakukan ini, saya sekarang ikut ini Bapak Ibu, ya ikut guru penggerak ini, itu cerminan Bapak Ibu. Oh, ternyata saya itu seperti itu ya. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki? Pertama harus jujur dulu Bapak Ibu. Jujur itu penting. Kalau saya kemarin ditanya, Pak Jaya apa yang sering Pak Jaya lakukan kepada murid? Oh, saya mengancam dia. Bapak Ibu, kalau dia tidak mau ikut, saya ancam dia. Ibu kenapa Ibu? Apa yang Ibu coba? Oke, ibunya Ibu mengancam, kemudian mengeraskan suara sama kayak saya. Terus membuat rasa bersalah. Terus terakhir apa itu? Melakukan kekerasan. Kalau saya lihat dia hampir-hampir mirip dengan saya. Cuma kadang saya juga ada memuji-memujinya sedikit. Iya ya. Aduh, Nona kamu cantik. Meskipun habis itu bangkit. Kamu sudah cantik ya, waktu balas dia itu kau cantik. Padahal dulu kau batindos. Gitu ya. Kalau Ibu ini 8 bertanya, oke, bertanya dulu. Terus 14 mengeraskan suara. Ini keras suara. Bapak jangan bersuara ya. Terus ada lagi? Coba Ibu Lili coba. Ibu Lili ini kadang ya dihadapkan dengan siswa-siswa di perpustakaan juga ya Bu Lili ya. Apa kira-kira yang Ibu lakukan? Memuji Allah di sana. Bertanya di jam 2 begitu ya. Oke, terus menjadi teman. Oke itu. Ada lain begini Ibu mau lain? Oke. Ibu mau lain dulu ya. Nah, 16 apa itu Bu? Melakukan kekerasan. Oh, luar biasa ini kita terkenal ini ya. Tetapi terus apa lagi Bu? 4 itu
berbicara manis Tuhan, mengancam juga Ibu Paulai, mengeraskan suara. Oke, cukup Ibu? Ya, Bapak Sahab mungkin terakhir. Ayo Bapak Sahab. Ya, ada tiga poin yang sering saya lakukan. Yang pertama itu bertanya. Ya, bertanya ya. Yang harus memberi alasan. Alasan, oke. Yang ketiga, dan tidak mengancam. Lagi-lagi terakhir mengancam, lihat Bapak Ibu ya. Memang kita karena itu budaya Bapak Ibu. Orang Timur kalau tidak mengancam, tidak lengkap, katanya tidak konkret. Harus ada pukulan, harus ada ancaman. Itu karena sudah berbudaya. Makanya kita harus selalu juga dengan budaya Bapak Ibu. Ini ya, sama Bapak Ibu, saya pun mengancam, saya pun melakukan kekerasan. Tetapi dari situ nanti kita akan belajar apa langkah terbaik yang harus kita ambil, yang harus kita lakukan. Gitu ya Bapak Ibu, oke? Itu kejujuran Bapak Ibu ya. Nah, usaha kita untuk mengontrol di garis bawah memaksa budi kita. Nanti Bapak Ibu lihat 5 posisi kontrol yang ada. Bapak Ibu kira-kira berada di posisi mana Bapak Ibu ya? Nanti kita ini dia 5 posisi kontrol kita Bapak Ibu. Saya tak ulang ya, saya ulang laptop saja. 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir adalah manajer. Kalau dari kelima ini Bapak kira-kira ada di mana ya? Kalau saya ditanya Pak Tuan, Bapak ada di mana? Saya ada di posisi 1 dan posisi 2. Kalau saya sudah melakukan kekerasan tidak bisa, saya pakai cara-cara manis, saya pakai cara-cara lembut. Kalau Bapak Ibu di mana ya? Saya dominan ya Bapak Ibu. Jangan baca di bawahnya dulu ya Bapak Ibu. Yang real saya mau itu yang sudah terjadi Bapak Ibu sampai dengan sekarang, sampai dengan saya memberikan diseminasi ini Bapak Ibu. Kira-kira saya ada di mana ya? Posisi kontrol saya itu ada di mana ya? Posisi kontrol. Kabur ya. Pak. Tapi kira ini sudah paling maksimal. Mudah-mudahan kita baca ya Bapak Ibu. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu ada di mana ya? Kalau saya ada di ini 1, 2. Bapak Ibu mungkin sama ya. Bapak Ibu juga sama atau tidak Bapak Ibu? Sama, saya yakin. Bahkan bukan saya saja Bapak Ibu, kita kalau sharing group, sharing dengan rekan-rekan, Bapak Jaya tidak lengkap kalau kita terpukul Bapak Jaya. Anak-anak otak kalau di sini bilang otak lah ya, otak basah, otak keras kepala dan sebagainya. Kalau terpukul saya bilang, Bapak Ibu saya melakukan ini Bapak Ibu. Tetapi ada efeknya Bapak Ibu ke peserta didik kita Bapak Ibu. Nah, yang guru berbuat kita perhatikan bersama di penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini kita lakukan Bapak Ibu ya. Saya buat demikian. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Nilai kamu saya turunkan. Awas saya kalau begitu Bapak Ibu. Hasilnya, Bapak Ibu, hasilnya anak akan memberontak. Kadang dia memberontak ya Bapak Ibu. Kadang anak-anak yang memukul yang Bapak Ibu ya. Ada ya? Itu dia memberontak Bapak Ibu. Lalu kadang dia menyalahkan orang lain. Saya Bapak Ibu, Bapak bukan beta yang anak itu. Padahal dia. Lalu selanjutnya efeknya apa? Pasti dia berkorban. Kaitan dengan dunia berkualitas ya dunia. Murid meletakkan guru di luar. Jadi dia itu meletakkan Bapak Ibu di luar. Sebenarnya kalau ada lingkaran dia bilang apa itu main di luar saja. Karena itu dia tadi ada di bawah Bapak Ibu. Murid berkata, biarkan saja. Paling aku marah-marah saja.
Paling yang atau bisa dikit langsung. Apalagi kalau dia bisa dikit begini, sudah paling. Habis itu dia bikin lagi Bapak Ibu. Begitu loh. Nah itu tadi kalau kita di posisi penghukum Bapak Ibu, dia terakhir dia akan mengulang kesalahan. Oke? Kemudian ini kalau ketemu cara keras tidak bisa, kita akan masuk pada yang berikutnya, membuat orang merasa bersalah. Nah yang tadi saya sudah terangkan itu, ya saya kasih yang musuh Bapak dan Mama kerja. Itu kalau lakukan Bapak Ibu. Kalau kekerasan sudah tidak berhasil, kan? Karena kepala sekolah juga menyarankan demikian, ambil dong cara-cara halus. Tetapi ini kan identitasnya itu akan gagal. Dia akan gagal Bapak Ibu. Tetapi di sini kita lihat hampir sama. Dia akan meletakkan di dalam, dia akan meletakkan guru di dalam bersama dengan dia. Dan ini sering saya lakukan. Nada sio. Dan saya baru sadar waktu itu bergerak Bapak Ibu. Saya baru sadar. Ternyata kita membuat identitas yang gagal kepada peserta didik kita. Lalu apa yang posisi kontrol mana yang nanti akan disalahkan? Kita lanjut dulu Bapak Ibu ya, untuk teman membuat alasan-alasan untuk murid. Ada tidak di sini Bapak Ibu yang sering membuat alasan-alasan terhadap murid? Mungkin satu dua ya sering. Saya tidak mau memaksa Bapak Ibu mengungkapkannya kepada teori kontrol Bapak Ibu ya. Tetapi saya yakin karena kita juga media semasa karena begini. Posisi kontrolnya kita itu ada di mana. Kita membuatnya alasan-alasan untuk murid. Ayo lakukan demi itu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Hasilnya apa? Peserta didik itu ketergantungan Bapak Ibu. Dia tergantung sama gurunya. Jadi dia akan merasa bahwa guru itu adalah orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Dia tergantung kepada guru. Saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu yang dia katakan. Tapi anaknya itu dapat pada murid lemah, tidak mandiri dan bergantung. Lanjut untuk pemantau, dia akan menghitung dan mengukur gurunya ya. Guru berkata apa peraturannya, guru ingatkan apa peraturan. Menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi anak-anaknya peserta didik itu menyesuaikan diri bila diawasi. Mulai meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Efeknya apa? Dampaknya pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Itu motivasi ya tadi Bapak Ibu ya. Saya sampaikan hadiah, pujian itu termasuk dalam motivasi perilaku. Saya mau kerjaan, apabila nanti ibunya kasih saya uang. Nah terakhir adalah posisi kontrol. Untuk teman dan pemantau ini juga bisa identitasnya berhasil atau sukses, tetapi kontrolnya dari luar. Terakhir, identitas berhasil ini sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan? Menguatkan pribadi. Hasilnya kemudian keterkaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Lalu terakhir, mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki. Dan inilah yang diharapkan. Kita harus harapkan peserta didik kita untuk bisa memperbaiki diri kita secara mandiri, muncul dari dalam diri sendiri, kesadaran diri sendiri. Oke, kita lanjut. Lalu saya mau bertanya, di mana posisi Anda? Coba Ibu, di mana posisi Anda? Posisi 1, posisi 2, 3 atau 4? Yang kalau saya lah duluan, 1 duluan. Berpasangan?
Posisi penghukum, apakah perbuatan yang merasa besar? Ibu ya? Ya? Orang merasa bersalah, ibu ya, ada posisi kontrol dari ibu ya, itu sampai nada sekolah laginya, nada beberapa sudah kurang, mama bapak lelikan, pada itu pada cuma pada sekolah nada. Itu perbuatan merasa bersalah itu. Kalau ibu kita ini kayak ada di posisi tulis atau penghukum. Hai, apa? Tidak apa-apa ibu itu, tidak apa-apa. Itu yang kita lakukan. Tetapi nanti saya akan setelah ini, mungkin posisi kontrolnya boleh berubah ya. Nah, inilah posisi kontrol yang membantu murid memiliki motivasi intrinsik. Motivasi adalah diri. Monitor. Jadi sebaik-baiknya kita harus memposisikan kita sebagai kontrol, monitor dan manajer. Bisa Bapak Ibu? Bisa? Bisa. Tapi Bapak Ibu susah. Nanti kita sama-sama bertahap. Karena melakukan perubahan itu bertahap. Tidak langsung otomatis kita ini langsung. Tapi kita bertahap. Tidak apa-apa. Nah ini ada perbedaan hukum dan konsekuensi, ya hukuman konsekuensi. Bapak Ibu sering kasih hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu yang harus terjadi. Ya, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan, tetapi kalau konsekuensi anak akan lebih menghargai disiplin. Paksaan, hukuman itu paksaan. Konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Mendorong anak kemudian sampai dengan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sementara. Jadi itu ada perbedaan-perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kita lanjutkan mengenai restitusi, disiplin diri. Inilah Bapak Ibu ya, inilah sebuah pendekatan yang harus Bapak Ibu lakukan untuk mendisiplinkan peserta didik. Apa itu restitution, self discipline? Itu adalah sebuah pendekatan untuk disiplin diri yang sistematik dan kreatif yang memampukan anak-anak untuk memperkuat diri mereka dengan cara memperbaiki kesalahan mereka dan memberi kesempatan kepada mereka untuk hidup menjadi orang yang mereka nambakan daripada berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidakadilan. Bentar. Ini ada bertanya pada diri sendiri ya Bapak Ibu bisa lihat. Jadi kita bertanya pada diri sendiri. Siswa, diharapkan siswa itu ya bertanya pada diri dia sendiri. Apa yang kamu inginkan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dan selanjutnya, apakah kamu perlu bantuan? Itu bisa. Ini pertanyaan dia membantu mereka. Ya. Ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Bapak Ibu, saya belajar dari kesalahan. Seperti yang saya sudah ungkapkan Bapak Ibu ya, kita akan belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita sudah lakukan. Memperbaiki hubungan. Tawaran, ingat Bapak Ibu, tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Fokus pada karakter bukan tindakan ya. Bapak Ibu ingat yang tadi pertama yang fokus pada karakter. Karena karakter anak sejak lahir itu sudah ada. Yang kita lakukan hanya mempertebal garis sama-sama. Itu menurut Bapak diajar dewasa. Jadi kita jangan menganggap bahwa anak ya kita pakai konsep tabula rasa secari kertas putih yang bebas kita isi. Nah, Bapak Ibu tahu penerapan restitusi. Saya sejak awal
saya sebenarnya sudah melakukan penerapan restitusi keyakinan kelas, menjaga agar murid senantiasa berperilaku dengan yang diharapkan. Bapak Ibu, sejak awal saya sudah melakukan kesepakatan kelas, kesepakatan disediasi. Inilah yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi biasakan terutama Bapak Ibu yang wali kelas, buat keyakinan kelas lewat kesepakatan. Kesepakatan itu bukan cuma dari Bapak Ibu, tetapi peserta itu. Ini yang harus dilakukan. Jadi jangan apa-apa semua Pak. Tetapi ketika siswa membuat kesalahan, kita kembalikan kepada keyakinan kelas yang kita sudah buat. Memang berat Bapak Ibu, tapi itulah konsekuensinya Bapak Ibu dalam melakukan perubahan ibu ini keumuman. Seperti itu ya Bapak Ibu, tidak apa-apa. Inilah yang keyakinan kelas Bapak Ibu bisa membuat bersama, kemudian menuliskan di manila karton, lalu dimintai dengan rapi. Jadi kalau ada apa-apa, Ananda serahkan. Jadi dia akan mengingat, lama-lama dia akan meyakini. Itulah yang keyakinan kelas. Itu yang sudah saya terangkan. Kalau bisa Bapak Ibu setelah ini Bapak Ibu biar perlu Bapak Ibu buat keyakinan kelas bersama anak Ibu. Jadi jangan kita capek-capek pukul Bapak Ibu. Jangan kita capek-capek pukul. Ananda coba perhatikan keyakinan kelas kita yang pertama. Berdoa sebelum dan sesudah. Sudah belum Ananda berdoa belum? Ayo kita sama-sama berdoa. Lama-lama itu akan membentuk budaya, kebiasaan. Jadi dia tidak akan lupa lagi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian segitiga restitusi dilakukan jika ada perilaku yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Anak melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi misalnya nih, selama proses diseminasi ya, anggap bahwa kelas misalnya apa ya, kondisi kelas aman. Ternyata dalam diseminasi ini dia ribut-ribut atau apa satu begini. Kita panggil untuk melakukan restitusi. Dia melanggar kan? Kita panggil begini. Saya punya video nanti baru ada kesempatan saya menantang. Membutuhkan waktu khusus. Bapak Ibu mungkin pernah lihat saya ambil video restitusi ya bersama kawan. Kita panggil, nanti ada tahapannya. Nanti sebab saya jelaskan. Kemudian yang tadi tawaran bukan paksaan. Jadi tawaran. Lalu ada intervensi 30 detik dilakukan jika ada perilaku yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Jika guru belum mempunyai waktu yang banyak untuk melakukan intervensi, itu kita bisa pakai intervensi 30 detik. Nanti Bapak Ibu bisa lihat materinya juga akan saya bagikan kepada Bapak Ibu. Sewaktu-waktu kalau Bapak Ibu sudah melakukan ini, Bapak Ibu bisa mengambilnya sebagai acuan. Nah, ini ada peraturan kelas, Bapak Ibu lihat, selalu misalnya ya, selalu kembalikan buku pada ke tempatnya. Itu merupakan, kalau sudah menjadi keyakinan kelas berarti tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelas yang harus dilakukan menghormati orang lain dan diri sendiri. Ini bisa Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang mengganggu temannya Nanda, atau misalnya temannya ada memberikan pendapat, kemudian dia potong atau kadang tertawa, anak baca terbata-bata dia tertawa, itu kembalikan ke keyakinan kelas, saling Nanda ingat tidak keyakinan kelas kita saling menghargai dan menghormati. Jadi tidak perlu repot-repot ibu bapak mengukurnya atau menjelaskan suara. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan. Lanjutnya berjalan di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Nah inilah dia tahapan daripada segitiga restitusi. Saya berharap bahwa Bapak Ibu ini bisa memperhatikan dengan seksama. Jadi ketika Anda itu melakukan kesalahan atau di luar daripada keyakinan kelas yang sudah dibuat, Bapak Ibu bisa menggunakan.
Yang pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah menstabilkan apa itu? Menstabilkan identitas. Oke? Bagaimana caranya? Dia datang, misalnya saya panggil nih Ibu Mimi buat kesalahan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mimi. Apa kabarnya? Itu kita menstabilkan kesalahan. Nanti terakhir Ibu Mimi tahu kira-kira kenapa saya memanggil Ibu Mimi ke sini. Ibu Mimi nanti menjawab, iya Pak, saya tahu. Nah, Ibu Mimi akan mengungkapkan kesalahan tersebut. Ya. Lalu kita menstabilkan kondisinya bagaimana. Ibu Mimi ingat, semua orang itu pernah melakukan kesalahan tersebut. Itu cara-cara dalam menstabilkan kesalahan. Lalu kemudian validasi tindakan kelas, kita menanyakan keyakinan. Ya, bisa kamu nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati. Itu yang tadi saya sampaikan mengenai keyakinan kelas. Bisa bertanya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Lalu kemudian ada validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dia akan menjelaskan. Oke, kita lanjut, hampir selesai Bapak Ibu. Menstabilkan kesalahan, ini contoh-contoh yang Bapak Ibu bisa ambil dalam menstabilkan kesalahan anak ketika melakukan segitiga restitusi. Bapak Ibu juga berbuat salah, itu bisa ya. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Nah, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Bisa Bapak Ibu bilang, kamu bisa saja kamu lakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, bisa juga apa yang penting bagi kamu. Ini nanti bisa saya sharing materinya biar ini menjadi perlu. Ini adalah anak reptil, kita yang aktif itu adalah otak manusia. Reptil dan mamalia itu tidak aktif. Lalu selanjutnya menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percayai di kelas? Apa nilai, apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Berdoa sebelum belajar. Jadi mudah Bapak Ibu. Tidak perlu besar-besar. Ini pertanyaan intervensi 30 detik. Rokok pertanyaan. Intervensi 30 detik. Oke, baik, hal terakhir yang bisa saya sampaikan bahwa ingat, you can only control yourself. Hanya kamu sendiri yang dapat mengontrol diri kamu. Kamu tidak dapat mengontrol orang lain. Fokus pada apa yang bisa kita kontrol atau kita lakukan. Lebih lanjut, ingat bahwa merdeka merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah Bapak Ibu ya, yang pertama ya, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Dikarenakan kita tidak selalu hadir untuk melindungi murid kita pada saat-saat kritis, takdir mereka tergantung pada kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang baik secara mandiri. Menuntun murid dalam berlatih memerintah diri sendiri dan membuat kesepakatan. Bapak Ibu sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Jelas? Jelas? Oke, baik. Bapak Ibu, jangan bisa. Oke. Insya Allah jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu memang dalam melakukan perubahan itu membutuhkan proses. Tetapi yang paling penting ingat Bapak Ibu, kolaborasi itu menjadi hal yang penting Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti dalam diri Bapak Ibu kita sedikit semua, tapi anak-anak tidak pernah sama. Ayat saya pernah berhasil. Begitu Bapak Ibu. Kita juga demikian. Kenapa Bapak? Kenapa kita tidak bisa membudayakan positif Bapak Ibu sampai sekarang? Karena pertama, kita kurang kolaborasi. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya menemukan kolaborasi antar sesama pengajar, sesama pendidik. Lalu kemudian satu yang melakukan, 10 yang tidak melakukan. Itulah yang terjadi.
Sehingga praktek-praktek positif termasuk budaya positif ini tidak berhasil. Jadi kalau memang orang dengan paradigma lama, dia tidak mau menerima hal-hal yang baru, dia bilang bikin percuma salah, anak-anak aku ini mesti keras. Tapi kalau saya berubah itu orang-orang apatis yang tidak mau berubah. Karena kalau berubah ini mesti atau gak keras, mesti atau berpikir. Tapi itu menjadi tuntutan Bapak Ibu. Kenapa kamu selalu bilang harus pakai pukul? Itu belum itu orang tua peserta didik dia lapor, kena penjara. Jadi apa? Ini yang harus kita lakukan. Menumbuhkan budaya positif, ya Bapak Ibu, dengan cara kalau sudah dengan cara segitiga restitusi. Gampang kan? Kita tidak ada pukul-pukulnya. Kalau saya melakukan, Ibu Lili melakukan, Ibu Dia, Bapak Salah, dan semuanya muncul budaya positif. Dan budaya positif itu tidak hanya satu, berjalan tangan bersama, akan banyak budaya positif. Nah selanjutnya untuk itu insya Allah Bapak Ibu, ya saya harapkan bahwa nanti saya dapat info bahwa guru penggerak angkatan 8 ini akan dibuka untuk Kabupaten Maluku Tengah. Bapak Ibu saya siap menjadi, Bapak Ibu punya panduan, saya siap berada di depan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu sudah bisa mengikuti guru penggerak, merasakan dampak dalam mengikuti guru penggerak. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, demikian mungkin ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mungkin saya boleh minta ya, apa kira-kira ini ada refleksi Bapak Ibu. Oke, bisa ada yang berkomentar mungkin kira-kira hal baru apa satu orang baca ya dari pemahaman yang lama seperti ini. Kalau ternyata misalnya ya saya pemahaman kita begini, tetapi setelah mengikuti kegiatan ini ternyata kita baru tahu bahwa yang harus kita lakukan, posisi kontrol kita ini harus ini bisa lebih satu orang untuk hasil refleksi berbeda. Misalnya nih ya, selama ini saya itu dalam posisi kontrol, saya belum mengetahui posisi kontrol. Nah setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi ini, saya baru mengetahui ternyata ada 5 posisi kontrol, dan saya itu berada pada posisi kontrol misalnya 1, 2. Tetapi saya akan berusaha di posisi kontrol, misalnya pemantau atau pengajar. Bisa Bapak? Selesai? Oke, silakan nomor 1 ke depan. Saya nggak mau memaksa nih, di situ aja ya. Jangan nanti bilang saya memaksa. 1, perasaannya boleh disebutkan. Ya. Oke, kira-kira hal baru apa yang Bapak pelajari ya? Apa pendapat Bapak? Ternyata dengan kegiatan presentasi Yang diseminasi hari ini ternyata hal baru yang banyak yang baru diketahui dan ada beberapa istilah juga yang saat ini baru saya ketahui, misalkan kalau itu juga baru hal yang kemudian yang kedua, dari kegiatan ini juga membuka wawasan kita untuk lebih banyak mengontrol siswa dengan otak yang sifatnya yang positif. Seperti itu saran saya untuk teman-teman sekalian juga, mari kita tingkatkan rasa tanggung jawab kita dengan peduli terhadap anak kita. Yang mari bersama-sama bersatu menggerakkan tangan untuk maju ke depannya. Sisa itu lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sandi. Ibu jangan mau menambahkan sedikit? Boleh. Ayo.
Iya, terima kasih. Kebetulan dipanggil untuk mengikuti kegiatan ini. Apa? Diseminasi. Lalu bisa buat ketemu punya pola pikir untuk mengarahkan anak itu kepada hal-hal yang lebih baik, yang sekiranya ketemu sebagai guru mengatakan anak itu dia punya tingkah laku yang pamanakal dan lain sebagainya, itu anak mencari perhatian itu kalau menurut saya kan. Tapi terkadang ketemu guru mengambil kebijakan cuma hanya mau ambil buat hukuman untuk siswa. Itu cuma salah satu cara yang ketemu saya lakukan biar buat anak menjadi lebih baik. Padahal dengan mengikuti kegiatan ini, maka saya merasa bahwa hal yang kita ambil untuk anak itu salah, dan beta bisa minta untuk kita sama-sama sebagai pengajar yang ada di sini untuk kita sama-sama kerjasama dengan kita merubah kita punya segala hal yang berkaitan dengan kita punya didikan terhadap anak itu dengan cara yang lebih baik untuk kita bisa meningkatkan anak dong lebih baik ke depan dengan dong punya segala hal yang ada pada dong punya diri sendiri supaya dong lebih baik untuk dong punya diri sendiri ke depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, saya juga berharap Bapak Ibu ke depan mari sama-sama kita bekerja sama. Bapak Ibu jangan lupa, Bapak Ibu bukan Bapak Ibu yang sendiri. Ketika ada kendala di kelas, ya, ketika ada kesulitan-kesulitan yang Bapak Ibu temui, saya harapkan mari sama-sama kita sharing, kita kolaborasi untuk tujuannya itu adalah satu, untuk merubah pendidikan ke arah yang lebih baik, menciptakan profil pelajar Pancasila. Begitu ya ini ya, ke depan itu yang kita harapkan bersama. Lalu selanjutnya dengan berakhirnya refleksi dari Bapak Ibu tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian diseminasi budaya positif. Insya Allah Bapak Ibu ya, saya hari Senin itu sudah masuk pada modul 2 dan nantinya kita akan melihat juga perangkat yang dibuat. Saya akan terus berbagi untuk Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu juga dapat merasakan apa yang saya rasakan ketika mengikuti guru penggerak. Oke, demikian Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Selamat pagi Bapak. Selanjutnya efeknya apa? Pasti dia berkorban. Kaitan dengan dunia berkualitasnya dunia ini. Murid meletakkan guru di luar. Jadi dia itu meletakkan Bapak Ibu di luar. Sebenarnya kalau ada lingkaran dia bilang apa itu main di luar sana. Karena itu dia tadi ada lihat di bawah Bapak Ibu. Murid berkata biarkan saja. Paling aku marah-marah saja. Paling yang kau cuma bisa di kelas sudah. Apalagi kalau kita saja begini, sudah paling. Habis itu dia bikin lagi Bapak Ibu. Begitu loh. Nah itu tadi kalau kita di posisi penghukum Bapak Ibu, dia terakhir dia akan mengulang kesalahan. Oke? Kemudian ini yang kalau ketemu cara keras tidak bisa, kita akan masuk pada yang berikutnya, membuat orang merasa bersalah. Nah yang tadi saya sudah terangkan itu, saya kasih yang maksud Bapak dan Mama kerja. Itu kalau lakukan Bapak Ibu. Kalau kekerasan sudah tidak berhasil, kan? Karena kepala sekolah juga menyarankan demikian, ambil dong cara-cara halus. Tetapi ini tadi identitasnya itu akan gagal. Dia akan gagal Bapak Ibu. Tetapi di sini kita lihat hampir sama, dia akan meletakkan di dalam, dia akan meletakkan
guru di dalam bersama dengan kita. Dan ini sering saya lakukan, nada sio, dan saya baru sadar waktu itu guru penggerak Bapak Ibu, saya baru sadar. Ternyata kita membuat identitas yang gagal kepada peserta didik kita. Lalu apa yang posisi kontrol mana yang nanti akan disalahkan? Kita lanjut dulu Bapak Ibu ya, untuk teman membuat alasan-alasan untuk murid. Ada tidak di sini Bapak Ibu yang sering membuat alasan-alasan terhadap muridnya? Mungkin satu dua ya sering. Saya tidak mau memaksa Bapak Ibu mengungkapkannya kepada teori kontrol Bapak Ibu ya. Tetapi saya yakin karena kita juga dia sering masuk karena begini. Posisi kontrolnya kita itu ada di bawah. Kita membuatnya alasan-alasan untuk murid. Ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Hasilnya apa? Peserta didik itu ketergantungan Bapak Ibu. Dia tergantung sama gurunya. Jadi dia akan merasa bahwa guru itu adalah orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Dia tergantung kepada guru. Saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu ya yang dia katakan. Tapi anaknya itu dampak pada murid lemah, tidak mandiri dan bergantung. Lanjut untuk pemantau, dia akan menghitung dan mengukur gurunya ya. Guru berkata apa peraturannya, guru ingatkan apa peraturan. Menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi anak-anaknya peserta didik itu menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Efeknya apa? Dampaknya pada murid diberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Itu motivasi ya tadi Bapak Ibu ya. Saya sampaikan hadiah, ujian itu termasuk dalam motivasi perilaku. Saya mau kerja apabila nanti dia kasih saya uang. Nah terakhir adalah posisi kontrol. Untuk teman dan pemantau itu juga bisa identitasnya berhasil atau sukses, tetapi kontrolnya dari luar. Terakhir, identitas berhasil ini sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan? Menguatkan pribadi. Hasilnya kemudian keterkaitan dengan dunia berkualitas. Murid mengatakan dirinya sebagai individu yang positif. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Lalu terakhir, mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki. Dan inilah yang diharapkan. Kita harus arahkan peserta didik kita untuk bisa memperbaiki diri kita secara mandiri, muncul dari dalam dirinya sendiri, kesadaran diri sendiri. Oke, kita lanjut. Lalu saya mau bertanya, di mana posisi Anda? Bapak Ibu, di mana posisi Anda? Posisi 1, posisi 2, 3, 4. Yang kalau saya lalu duluan 1, 2. Bersalah? Posisi penghukum, apakah membuat orang merasa bersalah? Ibu ya? Orang merasa bersalah itu ya, ada posisi kontrol dari ibunya itu sering-sering nada sekolahnya, nada bupata semakin pulang, mama bapak logika, para itu cuma para sekolah nada. Itu membuat orang merasa bersalah itu. Kalau ibu kita ini kayak ada di posisi tulis atau penghukum. Oke, cepat. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu, tidak apa-apa. Itu yang kita lakukan. Tetapi nanti saya harapkan setelah ini mungkin posisi kontrolnya Bapak Ibu lupa ya. Nah, inilah posisi kontrol yang membantu murid memiliki motivasi intrinsik. Motivasi dari dalam diri.
monitor. Jadi sebaik-baiknya kita harus memposisikan kita sebagai kontrol, monitor dan manajer. Bisa Bapak Ibu? Bisa? Bisa, tapi Bapak Ibu susah. Nanti kita sama-sama bertahap. Karena melakukan perubahan itu bertahap. Tidak langsung otomatis itu hari ini langsung. Tapi kita bertahap. Tidak apa-apa. Nah ini ada perbedaan hukum dan konsekuensi. Ya, hukuman konsekuensi. Bapak Ibu sering kasih hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu yang harus terjadi. Ya, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan, tetapi kalau konsekuensi anak akan lebih menghargai disiplin. Paksaan, hukuman itu paksaan. Konsekuensi itu stimulus atau tindakan. Mendorong anak kemudian sampai dengan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sebentar. Jadi itu ada perbedaan-perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kita lanjutkan mengenai restitusi, disiplin diri. Inilah Bapak Ibu ya, inilah sebuah pendekatan yang harus Bapak Ibu lakukan untuk mendisiplinkan peserta. Apa itu restitution, self discipline? Itu adalah sebuah pendekatan untuk disiplin diri yang sistematik dan kreatif yang memampukan anak-anak untuk memperkuat diri mereka dengan cara memperbaiki kesalahan mereka dan memberi kesempatan kepada mereka untuk hidup menjadi orang yang mereka katakan daripada berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidakadilan. Bentar. Ini ada bertanya pada diri sendiri ya Bapak Ibu bisa lihat. Jadi kita bertanya pada diri sendiri. Siswa, diharapkan siswa itu ya bertanya pada diri dia sendiri. Apa yang kamu inginkan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dan selanjutnya, apakah kamu perlu bantuan? Itu bisa. Ini pertanyaan dia membantu mereka. Ya. Ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Bapak Ibu, saya belajar dari kesalahan. Seperti yang saya sudah ungkapkan Bapak Ibu ya, kita akan belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita sudah lakukan. Memperbaiki hubungan. Tawaran, ingat Bapak Ibu, tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Fokus pada karakter bukan tindakan ya. Bapak Ibu ingat yang tadi yang pertama yang fokus pada karakter. Karena karakter anak sejak lahir itu sudah ada. Yang kita lakukan hanya mempertebal garis sama-sama. Itu menurut Bapak diajar dewasa. Jadi kita jangan menganggap bahwa anak ya kita pakai konsep tabula rasa secari kertas putih yang bebas kita isi. Nah, Bapak Ibu tahu penerapan restitusi. Saya sejak awal saya sebenarnya sudah melakukan penerapan restitusi. Keyakinan kelas menjaga agar murid senantiasa berperilaku dengan yang diharapkan. Bapak Ibu sejak awal saya sudah melakukan kesepakatan kelas, kesepakatan diseminasi. Inilah yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi biasakan terutama Bapak Ibu yang wali kelas, buat keyakinan kelas lewat kesepakatan. Kesepakatan itu bukan cuma dari Bapak Ibu, tetapi peserta didik. Ini yang harus dilakukan. Jadi jangan apa-apa semua Pak. Tetapi ketika siswa membuat kesalahan, kita kembalikan kepada keyakinan kelas yang kita sudah buat. Memang berat Bapak Ibu, tapi
Tapi itulah konsekuensinya Bapak Ibu dalam melakukan perubahan ibu ini seperti itu ya Bapak Ibu, tidak apa-apa. Inilah yang keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa membuat bersama, kemudian menuliskan di manila paper, lalu diintai dengan rapi. Jadi kalau ada apa-apa, Ananda silakan. Jadi dia akan mengingat, lama-lama dia akan meyakini. Itulah yang keyakinan kelas. Itu yang sudah saya terapkan. Kalau bisa Bapak Ibu setelah ini Bapak Ibu biar perlu Bapak Ibu buat keyakinan kelas bersama anak ini. Jadi jangan kita capek-capek pukul Bapak Ibu. Jangan kita capek-capek pukul. Ananda coba perhatikan keyakinan kelas kita yang pertama. Berdoa sebelum dan sesudah. Sudah belum Ananda berdoa, belum Ibu lupa. Ayo kita sama-sama berdoa. Lama-lama itu akan membentuk budaya, kebiasaan. Jadi dia tidak akan lupa lagi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian segitiga restitusi dilakukan jika ada perilaku yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Anda melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi misalnya nih, selama proses diseminasi ya, anggap bahwa kelas misalnya apa ya, kondisi kelas sama. Ternyata dalam diseminasi ini diujian begini atau bapak satu begini. Kita panggil untuk melakukan restitusi. Dia melanggar kan? Kita panggil begini. Saya punya video tapi baru ada kesempatan saya bertanya. Membutuhkan waktu khusus. Bapak Ibu mungkin benar saya ambil video restitusi ya bersama kawan. Kita panggil, nanti ada tahapannya. Nanti sebab saya jelaskan. Kemudian yang tadi tawaran bukan paksaan. Jadi tawaran. Lalu ada intervensi 30 detik dilakukan jika ada perilaku yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Jika guru belum mempunyai waktu yang banyak untuk melakukan intervensi, itu kita bisa pakai intervensi 30 detik. Nanti Bapak Ibu bisa lihat materinya juga akan saya bagikan kepada Bapak Ibu. Sewaktu-waktu kalau Bapak Ibu sudah melakukan ini, Bapak Ibu bisa mengambilnya sebagai acuan. Nah, ini ada peraturan kelas, Bapak Ibu lihat, selalu misalnya ya, selalu kembalikan buku pada ke tempatnya. Itu merupakan, kalau sudah menjadi keyakinan kelas berarti tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelas yang harus dijawab menghormati orang lain dan diri sendiri. Ini bisa Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang mengganggu temannya Nanda, atau misalnya temannya ada memberikan pendapat, kemudian dia potong atau kadang tertawa, anak baca terbata-bata dia tertawa, kita kembalikan ke keyakinan kelas, saling Nanda ingat tidak keyakinan kelas kita saling menghargai dan menghormati. Jadi tidak perlu repot-repot ibu bapak mengukurnya atau mengeraskan suara. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan. Lanjutnya berjalan di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Nah inilah dia tahapan daripada segitiga restitusi. Saya berharap bahwa Bapak Ibu ini bisa memperhatikan dengan seksama. Jadi ketika Anda itu melakukan kesalahan atau di luar daripada keyakinan kelas yang sudah dibuat, Bapak Ibu bisa menggunakan. Yang pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah menstabilkan identitas. Oke? Bagaimana caranya? Dia datang, misalnya saya panggil nih Ibu Mimi buat kesalahan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Mimi, apa kabarnya? Itu kita menstabilkan kesalahan. Nanti terakhir Ibu Mimi tahu kira-kira kenapa saya memanggil Ibu Mimi ke sini? Ibu Mimi nanti menjawab, iya Pak saya tahu. Nah, Ibu Mimi akan mengungkapkan kesalahan tersebut. Ya. Lalu kita menstabilkan kondisinya bagaimana. Ibu Mimi ingat, semua orang itu pernah melakukan kesalahan tersebut. Itu cara-cara dalam menstabilkan kesalahan. Lalu kemudian validasi tindakan kelas, kita menanyakan keyakinan. Ya, bisa kamu
Alkitab sepakat. Itu yang tadi saya sampaikan mengenai keyakinan kelas. Bisa bertanya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Lalu kemudian ada validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dia akan menjelaskan. Oke, kita lanjut. Hampir selesai Bapak Ibu. Menstabilkan kesalahan. Ini contoh-contoh yang Bapak Ibu bisa ambil dalam menstabilkan kesalahan anak ketika melakukan segitiga restitusi. Bapak Ibu juga berbuat salah. Itu saya, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Nah, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Bisa Bapak Ibu bilang, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, bisa juga apa yang penting bagi kamu. Ini nanti bisa saya share dengan materinya, biar ini menjadi perlu. Ini adalah anak reptil. Kita yang aktif itu adalah otak manusia. Reptil dan mamalia itu tidak aktif. Lalu selanjutnya menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Apa nilai, apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama berdoa seluruh belajar? Jadi mudah Bapak Ibu. Tidak perlu besar-besar. Ini pertanyaan intervensi 30 detik. Rokok pertanyaan intervensi 30 detik. Oke, baik. Hal terakhir yang bisa saya sampaikan bahwa ingat, you can only control yourself. Hanya kamu sendiri yang dapat mengontrol diri kamu. Kamu tidak dapat mengontrol orang lain. Fokus pada apa yang bisa kita kontrol atau kita lakukan. Lebih lanjut, ingat bahwa merdeka itu artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah Bapak Ibu ya, yang pertama ya, akan tetapi juga cara memerintah diri sendiri. Dikarenakan kita tidak selalu hadir untuk melindungi murid kita pada saat-saat kritis, takdir mereka tergantung pada kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang baik secara mandiri. Menuntun murid dalam berlatih memerintah diri sendiri dan membuat kesepakatan. Bapak Ibu sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Jelas? Jelas? Oke, baik. Bapak Ibu jangan di sini. Oke. Insya Allah jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu memang dalam melakukan perubahan itu membutuhkan proses. Tetapi yang paling penting ingat Bapak Ibu, kolaborasi itu menjadi hal yang penting Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti dalam diri Bapak Ibu kita sedikit semua, tapi anak-anak kepala sama. Ayat sekretariat berhasil. Begitu Bapak Ibu. Kita juga demikian. Kenapa Bapak? Kenapa kita tidak bisa membudayakan positif Bapak Ibu sampai sekarang? Karena pertama, kita kurang kolaborasi. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya betul-betul kolaborasi antar sesama pengajar, sesama pendidik. Lalu kemudian satu yang melakukan, 10 yang tidak melakukan. Itulah yang terjadi. Sehingga praktek-praktek positif termasuk budaya positif ini tidak berhasil. Jadi kalau memang orang dengan paradigma lama, dia tidak mau menerima hal-hal yang baru, dia bikin percuma salah, anak-anak aku ini mesti keras. Tapi kalau saya menurut saya itu orang-orang apatis yang tidak mau berubah. Karena kalau berubah ini mesti atau kerja keras, mesti atau berubah. Tapi itu menjadi tuntutan Bapak Ibu. Kenapa kamu selalu bilang harus pakai pukul? Itu belum itu orang tua peserta didik dia lakukan pernah kerjaan. Jadi apa? Ini yang harus kita lakukan. Menumbuhkan budaya positif, ya Bapak Ibu, dengan cara kalau sebenarnya dengan cara segitiga restitusi. Gampang kan? Kita tidak ada pukul-pukulnya. Kalau saya melakukan, ibu ini melakukan, ibu dia bapak saya dan semuanya muncul budaya positif. Dan budaya positif itu tidak hanya satu, berjalan tangan bersama, akan banyak budaya positif.
Nah selanjutnya untuk itu insya Allah Bapak Ibu, ya saya harapkan bahwa nanti saya dapat info bahwa guru penggerak angkatan 8 ini akan dibuka untuk Kabupaten Maluku Tengah. Bapak Ibu saya siap menjadi, Bapak Ibu punya panduan, saya siap berada di depan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga bisa mengikuti guru penggerak, merasakan dampak dalam mengikuti guru penggerak. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, demikian mungkin ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mungkin saya boleh minta ya, apa kira-kira ini kapan ini ada refleksi Bapak Ibu. Oke, bisa ada yang berkomentar mungkin kira-kira hal baru apa satu orang Bapak saya atau tidak dari pemahaman yang lama seperti ini. Bahwa ternyata misalnya ya, saya pemahaman ini kita begini, tetapi setelah mengikuti kegiatan ini ternyata kita baru tahu bahwa oh yang harus kita lakukan, oh posisi kontrol kita ini harus ini. Bisa Bapak Ibu satu orang mungkin untuk hasil refleksi kebaca. Misalnya nih ya, selama ini saya itu dalam posisi kontrol, saya belum mengetahui posisi kontrol. Nah setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi ini, saya baru mengetahui ternyata ada 5 posisi kontrol, dan saya itu berada pada posisi kontrol misalnya 1, 2. Tetapi saya akan berusaha, saya akan berusaha di posisi kontrol, misalnya pemantau atau mengajar. Bisa Bapak? Besar? Oke, silakan besar di depan. Oke, saya nggak mau memaksa nih, di situ aja ya. Jangan nanti bilang saya memaksa. Untuk 1, perasaannya boleh disebutkan. Ya. Betul. Oke, kira-kira hal baru apa yang Bapak pelajari ya? Boleh nggak Bapak? Ternyata dengan kegiatan diseminasi ya, hari ini ternyata hal baru yang banyak yang baru diketahui dan beberapa istilah juga dan saat ini baru saya ketahui, misalkan kalau ini juga baru hal yang harus. Oke, kemudian yang kedua, dari kegiatan ini juga membuka wawasan kita untuk lebih banyak mengontrol siswa dengan hal yang sifatnya yang positif. Untuk itu saran saya untuk teman-teman sekalian juga, mari kita tingkatkan rasa tanggung jawab kita dengan peduli terhadap anak kita. Dan mari bersama-sama menuju menggerakkan tangan untuk maju ke depannya. Sisa yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sandi. Ibu jangan mau menambahkan sedikit. Boleh. Ayo. Iya, terima kasih. Kebetulan dipanggil untuk mengikuti kegiatan ini. Apa? Diseminasi. Lalu bisa buat ketemu punya pola pikir untuk mengarahkan anak itu kepada hal-hal yang lebih baik, yang sekiranya ketemu sebagai guru mengatakan anak itu dia punya tingkah laku yang pamanarkan dan lain sebagainya, itu anak mencari perhatian itu kalau menurut saya kan. Tapi terkadang ketemu guru mengambil kebijakan cuma hanya mau ambil hukuman, buat hukuman untuk siswa. Itu cuma salah satu cara yang ketemu bisa lakukan biar buat anak menjadi lebih baik. Padahal dengan mengikuti kegiatan ini, maka saya merasa bahwa
hal yang kita ambil untuk anak itu salah, dan beta bisa minta untuk kita sama-sama sebagai pengajar yang ada di sini untuk kita sama-sama kerjasama dengan kita merubah kita punya segala hal yang berkaitan dengan kita punya didikan terhadap anak itu dengan cara yang lebih baik untuk kita bisa meningkatkan anak dong lebih baik ke depan dengan dong punya segala hal yang ada pada dong punya diri sendiri supaya dong lebih baik untuk dong punya diri sendiri ke depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, saya juga berharap Bapak Ibu ke depan mari sama-sama kita bekerja sama. Bapak Ibu jangan lupa, Bapak Ibu bukan Bapak Ibu yang sendiri. Ketika ada kendala di kelas, ya, ketika ada kesulitan-kesulitan yang Bapak Ibu temui, saya harapkan mari sama-sama kita sharing, kita kolaborasi untuk tujuannya itu adalah satu, untuk merubah pendidikan ke arah yang lebih baik, menciptakan profil pelajar Pancasila. Begitu ya Ibu ini ya, ke depan itu yang kita harapkan bersama. Lalu selanjutnya dengan berakhirnya refleksi dari Bapak Ibu tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian diseminasi budaya positif. Insya Allah Bapak Ibu ya, saya hari Senin itu sudah masuk pada modul 2 dan nantinya kita akan melihat juga perangkat yang dibuat. Saya akan terus berbagi untuk Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu juga dapat merasakan apa yang saya rasakan ketika mengikuti guru penggerak. Oke, demikian Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Selamat pagi Bapak.